Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa nabiyina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdadihi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibekali dengan fitrah yang ada di dalam setiap jiwa manusia. Setidaknya ada dua fitrah yang Allah titipkan pada setiap jiwa kita. Fitrah yang pertama adalah fitrah tauhid, fitrah kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum kita berada di alam dunia ini sebagai seorang insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah melewati beberapa perjalanan alam sebelum kita berada di dunia ini. Ketika kita berada di alam arwah, di alam ruh, ketika itu Allah pernah menyatakan sebuah pertanyaan kepada setiap jiwa yang Dia ciptakan. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan bagi kalian? Qalu bala syahidna, benar ya Allah, kami menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah ilah, Engkau adalah Rabb yang kami sembah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Bamusi TV rahimakumullah, fitrah tauhid inilah yang senantiasa terpelihara dan terjaga dalam perjalanan kita selanjutnya memasuki di alam rahim, sepanjang kita berada di alam rahim ibunda kita. Jauh sebelum kita berada di alam dunia, di alam rahim, di alam yang kedua, fitrah ini masih tetap terpelihara sampai kemudian ketika kita dilahirkan ke alam dunia oleh orang tua kita, di mana Nabi menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap anak yang terlahir ke alam dunia dia berada dalam fitrah ketauhidannya. Bagaimana selanjutnya kemudian orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang yang majusi, Nasrani, atau menjadi seorang Yahudi. Kedua orang tuanya lah yang berperan menentukan fitrah tauhid ini tetap terjaga atau tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fitrah tauhid inilah yang kemudian dalam agama menjadi sebuah kewajiban bagi kita yang beragama muslim khususnya untuk selalu menjaga kesucian fitrah yang Allah titipkan dalam setiap jiwa kita. Allah dalam ajaran agama ini, banyak ajaran-ajarannya tentunya demi kita menjaga agar fitrah ini tetap terpelihara. Karena itulah kenapa kita bersyahadat di alam dunia ini, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bahwa kita bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ikrar kita adalah sebuah pengulangan kembali saat kita masih berada di alam arwah dahulu sebelum kita berada di alam dunia ini. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Bamusi TV rahimakumullah, fitrah yang kedua adalah fitrah insaniyah, fitrah kita dalam kemanusiaan sebagai insan, makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Allah menitipkan fitrah kemanusiaan ini berada pada setiap jiwa kita, yang di dalam setiap jiwa kita itu Allah Subhanahu wa taala memberikan
petunjuk kepada setiap jiwa-jiwa kita. Allah memberikan ilham, petunjuk agar kita berada dalam fitrah kesucian jiwa kita sebagai manusia. Saudaraku pemirsa Bamusi TV rahimakumullah, seorang ibu yang penyayang ketika di waktu pagi hari dia memandikan seorang anaknya, lalu kemudian mengenakan pakaian yang bersih. Setelah itu anaknya dilepas bermain keluar dari rumahnya. Sekembalinya pulang pada saat sore hari, didapati anaknya dalam keadaan pakaian yang penuh noda dan kotoran. Ibu yang penyayang akan bertanya kepada anak-anaknya yang pagi dalam keadaan bersih keluar dari rumahnya, tapi kembali dalam keadaan penuh dengan noda dan kotoran. Dia pasti akan bertanya, apa yang engkau permainkan? Engkau bermain dengan siapa? Demikian kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya yang tidak menginginkan anaknya yang di pagi hari berangkat keluar dari rumah kemudian kembali dalam keadaan kotor. Allah Rabbul Alamin dengan Rahman Rahimnya yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya, tentu menginginkan kita semua sebagai hamba dan ciptaannya. Allah melepas kita terlahir dalam keadaan suci, terpelihara, terhindar dari perbuatan dosa, tapi kemudian kembali kepada Allah membawa kesalahan dan pelanggaran. Dari itulah agama disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah menginginkan kita kembali dalam keadaan bersih. Mengapa kemudian Allah menjadikan bulan suci Ramadan sebagai syahrul maghfirah, sebagai bulan kesempatan bagi kita umat Nabi Muhammad untuk meraih maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat merenungi hikmah berpuasa di bulan suci Ramadan, mengembalikan fitrah kemanusiaan kita, membangun kembali, memupuk kembali keimanan kita dalam kerangka memelihara fitrah tauhid kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.